Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Untuk teman-teman yang di rumah, kembali lagi di YouTube channel Rutan Batang dalam sesi podcast RB Podcast, berkontribusi dari balik jeruji. Selamat siang, Bapak. Kali ini kita berjumpa dan temu kangen pastinya, Pak ya, dengan Bapak Jalu, di mana Bapak ini juga merupakan salah satu karutan di Batang ini. Periode 2012 sampai 2017 yang dalam masa 5 tahun tentunya banyak cerita, Pak ya, dan banyak kenangan yang ada di sini. Yang sekarang Bapak menjabat di Lapas Narkotika Cirebon. Lapas Narkotika Cirebon. Nah, di sini kan di rutan, Pak ya. Kemudian Bapak pindah ke lapas. Nah, pasti banyak orang yang bertanya dan mungkin belum paham Bapak mengenai apa sih perbedaan antara lapas dengan rutan. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan paling tidak pada teman-teman yang melihat podcast ini biar ya setidaknya tahulah apa itu perbedaannya seperti itu. Baik, sebetulnya perbedaan lapas dan rutan itu kalau secara umum aja yang gampang dan mudah dipahami, rutan itu merupakan tempat perawatan tahanan. Jadi orang-orang yang menjadi tahanan dan masih dalam proses dalam rangkaian pidananya, baik proses penyidikan, penuntutan maupun proses peradilan itu ditangani di rutan. Di rutan. Dan yang di lapas adalah orang-orang yang memang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang bersangkutan sudah menjadi terpidana. Saat masuk, yang selanjutnya setelah kita catat di dalam buku register kita, berubah namanya menjadi narapidana. Oke, tentunya artinya dengan perubahan itu antara tahanan dengan narapidana tentunya berbeda juga perlakuannya, Pak ya? Berbeda pastinya. Artinya ada tantangan yang berbeda pula di tingkat pimpinan seperti itu ketika menangani di rutan dan ketika menangani di lapas. Nah, Bapak sendiri seperti apa yang dirasakan ketika menangani di rutan Batang khususnya, kemudian sekarang berpindah di lapas narkotika itu seperti apa? Betul. Perbedaan yang sangat mencolok sebetulnya antara rutan dan lapas tadi dalam perlakuan terhadap narapidana. Kalau di sini masih tahanan, jadi proses yang kita lakukan adalah proses perawatan. Dan mereka masih menjadi tanggung jawab dari pihak yang menahan, itu baik kepolisian, pengadilan, kejaksaan maupun pengadilan. Sementara di lapas itu adalah merupakan proses pembinaan, dan itu merupakan proses panjang yang harus dilalui dia selama dia proses menjalani pidana dari masa pidana yang dia jalankan. Banyak hal perbedaan lagi. Kalau di lapas ini lebih kepada pembinaan yang artinya pembinaan di dalamnya ada pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian. Jadi kita betul-betul membentuk karakter mereka untuk pada saatnya nanti kita berikan bekal. Di saat nanti yang bersangkutan sudah kembali ke tengah-tengah masyarakat, dia sudah mempunyai bekal yang baik dengan harapan kita bersama sebetulnya lebih kepada agar yang bersangkutan nanti diterima oleh masyarakat, tidak mengulangi tidak pidana kembali, dan menjadi manusia yang berguna dan manusia yang bisa membangun bangsa ini. Amin. Maksudnya itu harapan kami selaku petugas ya, Pak. Betul. Ke depan seperti itu. Oke, untuk teman-teman jadi bisa ya membedakan antara rutan dengan lapas dan fungsinya pun berbeda sebenarnya seperti itu. Oke, Pak, untuk sedikit intermezzo, bagaimana sih tanggapan Bapak setelah ya berarti kurang lebih dari 2017 sampai sekarang 2020, Bapak main lagi ke sini? Suasana di sini seperti apa, Pak? Tanggapan Bapak? Sebenarnya kami lebih melihat kepada proses, kan sekarang eranya era proses pembangunan zona integritas menuju WPK dan BPPM. Seluruh layanan yang ada, sebenarnya yang paling penting inti daripada WPK ini adalah total integritasnya petugasnya. Total integritas. Jadi memang WPK itu tidak bisa dibuat seakan-akan ada, seakan-akan tidak. Karena pembangunan zona integritas ini sebetulnya kalau zaman seperti sekarang ini bukan lagi sebagai suatu kewajiban, tapi sebetulnya
sudah merupakan bagian kebutuhan organisasi. Agar organisasi itu betul-betul organisasi yang tepat fungsi, tepat sasaran, akan efektif, efisien, menuju pembangunan integritasnya pegawai sendiri, yang harapannya ke depan menjadi lapas atau rutan yang betul-betul melayani dan menuju pemerintahan yang baik atau good governance tadi. Nah, itu barangkali sekilas yang kami lihat dari rutan ini, betul-betul sepertinya memang betul-betul sudah siap betul untuk menuju ke zona integritas. Mudah-mudahan harapan kita nanti tahun ini pada saat desevaluasi dari tim penilai nasional TPN dalam hari ini Menpan RB, teman-teman di sini mampu, sebetulnya kriterianya mampu mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat selama ini. Mulai dari proses pencanangan awal, proses upload LKE, dari mulai penilaian dari TPI, dan selanjutnya mudah-mudahan nanti ada mystery shopper atau proses penilaian survei oleh BPS sampai terakhirnya nanti bisa mudah-mudahan betul-betul dipanggil untuk mempertahankan predikat BBK itu oleh Menpan RB. Itu aja sebenarnya. Artinya dari sekilas Bapak melihat ini sudah siap dan sudah layak, artinya Pak ya? Sudah siap dan sudah layak. Hanya saja memang ada beberapa hal kalau menurut kami memang harus ada betul-betul penambahan ya, penambahan. Sebetulnya yang paling penting yang akan selalu dipertanyakan oleh tim TPN ini salah satunya adalah SOP. Apakah kita sudah betul-betul siap mempunyai SOP itu sendiri? SOP itu bukan hanya kaitannya dengan SOP yang sudah dibuat oleh Dirjen Pas, namun SOP itu harus dibuat oleh kita sendiri, disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang ada di sini. Detailnya harus ada betul itu. Artinya ada SOP yang di situ, inovasi apa yang kita buat, kemudian itu susun SOP-nya seperti apa, dan itu harus di-floorkan atau diungkapkan kepada masyarakat seperti itu. Disosialisasikan terus kepada masyarakat. Nah, ini berkaitan dengan penilaian selanjutnya ini Bapak, di mana kami dari Rutan Batang sendiri kan sudah lolos di tim penilai internal dan diusulkan ke tim penilai nasional. Nah, kiat-kiat apa ini atau tips and triknya untuk menghadapi itu? Mohon petunjuk Bapak. Sebetulnya yang paling penting, yang pertama harus ada komunikasi ya dari tim survei. Tim survei kita itu adalah pihak BPS. Artinya tidak ada yang salah seandainya kita sekarang ini dikomunikasikan dengan BPS. Paling tidak teman-teman kita ini sampai masa nanti survei itu betul-betul memahami apa sebetulnya survei itu. Survei yang baik itu akan seperti apa. Jadi kalau perlu dipanggil dari BPS datang kemari untuk bisa memberikan penguatan kepada kita. Sehingga nanti setelah selesai penguatan kita bisa melakukan sendiri survei itu sendiri. Dan itu kalau bisa memang dilakukan setiap hari di saat jam kerja, di saat kita mulai melayani itu. Pada saat itu semua sudah dilakukan, mudah-mudahan nanti kalau tim BPS itu betul-betul datang, di sini sudah siap. Karena memang masyarakat khususnya warga binaan dan keluarga ini, masyarakat dan warga binaan yang tidak terbiasa menerima survei itu. Jadi kebanyakan masyarakat sendiri menolak, warga binaan sendiri menolak kalau tidak kita biasakan dari sekarang. Seperti itu barangkali salah satu kiat-kiat itu. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana di saat orang datang. Di saat orang datang, baik itu orang yang baru pertama kali datang ke sini, begitu masuk ke halaman rutan itu, dia sudah tidak bingung lagi akan kemana. Efektifnya, yang paling efektif adalah disiapkan betul-betul duta layanan. Paling tidak harus ada penambahan pos wasrik di depan. Pos wasrik itu sebisa mungkin memang seluruh pintu tertutup. Jadi setiap petugas atau pegawai atau pengunjung yang akan datang itu pasti melalui wasrik dulu. Itu yang paling efektif. Artinya ketika pengunjung itu datang, dia tidak bingung. Kemudian seolah-olah seperti dituntun. Dia harus kemana? Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Seperti itu. Artinya memang berubah fungsi, di mana dulu mindset dulu pegawai adalah dilayani dan sekarang pegawai harus melayani masyarakat, seperti itu Pak ya. Betul. Dan selain itu barangkali memang di depan harus disiapkan alur. Alur. Jadi sekalipun petugas ini nanti menyapa pengunjung, sebaiknya memang ditunjukkan bahwa kita punya alur. Alur kita adalah ini, selanjutnya tetap diantar dulu sementara. Jadi paling tidak kalau orang ini merupakan mystery shopper, paling tidak
yang akan dilihat adalah ada alurnya jelas, ya, seperti itu. Iya. Mungkin itu aja Bapak yang Baik. kita butuhkan dari apa satu kesan dari Bapak, kemudian kiat-kiat yang khususnya yang kita butuhkan seperti itu. Kemudian mungkin ada sedikit closing statement untuk kami khususnya petugas Rutan Batang, kemudian untuk ya demi kebaikan rutan ini ke depan Bapak. Baik. Monggo. Saat ini situasi memang sudah berubah. Kita bekerja nggak seperti zaman dahulu. Jadi memang integritas itu sudah merupakan betul-betul kebutuhan dari setiap organisasi untuk bisa betul-betul bisa bersih melayani kepada seluruh petugas, seluruh pengunjung, masyarakat, dan itu terus diinternalisasikan atau disosialisasikan baik kepada seluruh pengunjung atau masyarakat dan warga binaan. Paling tidak setiap orang di sini sudah tahu bahwa saat ini Rutan Batang itu berproses menuju zona integritas. Kita sedang membangun, kita sudah berkembang, kita mencoba menghidupkan satu budaya pelayanan yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya dulu. Walaupun dari dulu sebetulnya kita sudah mulai itu, tapi paling tidak itu harus terus dilaksanakan. Karena memang penghuni yang di sini kan akan bergantian dan masyarakat yang akan datang sini pun juga akan bergantian. Siapkan itu semua, mudah-mudahan predikat PPK itu bisa melekat di Rutan Batang di tahun 2020 ini. Itu yang paling penting. Amin. Ya mungkin seperti itu Pak ya. Baik. Untuk sesi podcast yang ini dengan Bapak Jalu, di mana Bapak Jalu ini merupakan Karutan Batang tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Ya mungkin untuk teman-teman silahkan untuk like, subscribe, and mungkin share agar sedikit dari apa yang kita bicarakan ini ada ilmu pengetahuan untuk teman-teman di luar. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.